sederhana, berjongkok. Ya, jongkok. Tindakan yang benar-benar tidak terduga oleh semua pemirsa. Saat berjongkok, alisnya tiba-tiba berkedip, dan kemudian penghalang hitam berdiri di depannya. Karena tindakannya yang berjongkok, penghalang hitam benar-benar menghalangi tubuhnya. Saat berikutnya, pedang langit dan bumi telah tiba. Pang! Suara tabrakan yang mengerikan langsung berubah menjadi gelombang suara yang tak tertandingi dan meletus di lapangan. Munculnya gelombang suara bahkan mengubah seluruh arena menjadi putaran. Perisai pelindung yang dirangsang oleh gelombang suara berosilasi yang menakutkan bergetar hebat, menghasilkan sejumlah besar riak, sehingga penonton tidak dapat melihat situasi di bidang kompetisi saat ini. Dunia gelap berangsur-angsur kembali jernih, tetapi di bawah pengaruh gelombang suara yang keras, perisai pelindung masih bergetar dengan riak, dan setelah beberapa lama, riak itu berangsur-angsur menghilang. Pedang yang sangat kuat. Penglihatan yang dihasilkan oleh pedang ini bahkan lebih kuat dan lebih cepat dari dua pertandingan Qiyu Zixuan sebelumnya. Mati. Patriark klan pohon emas biru dibacok sampai mati. Setelah pedang itu jatuh tadi, jelas tidak ada tanda-tanda tembakan Kaisar Tianyang Tianjing. Tanpa perlindungan wasit, bukankah sudah pasti kematian? Namun, ketika riak berosilasi pada penutup pelindung secara bertahap menghilang, mengungkapkan situasi di arena, semua penonton terkejut. Qiyu Zixuan sepertinya tidak pernah bergerak, masih berdiri di tempat yang sama, pedang panjang hitam di tangannya sedikit bergetar. Sepertinya wajahnya agak pucat, itu selalu sangat tenang, tetapi ekspresinya saat ini ternyata sedikit membosankan. Di seberang Qiyu Zixuan, keberadaan yang menurut penonton seharusnya dimusnahkan oleh Jian Mang masih ada. Jin Miaolin, patriark klan pohon emas biru, masih berdiri di sana dan ada retakan besar dan runtuh di tanah di sekitar tubuhnya. Tapi dia masih hidup dan berdiri di sana. Di tangannya, ada perisai besar. Perisai itu gelap, dan tidak ada cahaya di atasnya, tetapi hanya di sana, itu memberi orang perasaan yang sangat tebal. Apakah itu? Diblokir. Ning Chenen tidak kembali ke ruang tunggu tadi, dan hanya berdiri di luar menonton pertandingan. Karena pertandingan Tiandi Yijian akan segera berakhir, dia ingin melihat bagaimana Tang San gagal, bahkan mati. Tapi apa yang dilihatnya? Pada titik ini rahangnya akan jatuh. Diblokir, diblokir. Ia bahkan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Pedang langit dan bumi Qiyu Zixuan yang kuat sebenarnya diblokir oleh orang ini dari klan pohon emas biru. Apa itu di tangannya? Tiba-tiba, Ning Chenen ingat. Ia tahu apa itu. Di pelelangan, perisai kura-kura misterius yang tidak terlalu mahal dijual. Satu sisi bahkan tidak dirangsang dengan kekuatannya sendiri, hanya perisai pertahanan. Pengenalan pada saat itu adalah bahwa pertahanannya sangat kuat, dan Kaisar tidak dapat mematahkan pertahanannya, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Terlalu berat. Pada saat itu, perisai ini tampaknya telah berpartisipasi dalam pelelangan itu sendiri, tetapi pada akhirnya, itu diambil oleh klan pohon emas biru, yang semua orang anggap bodoh dan kaya. Dan pada saat ini, Tang San menekan kedua tangan di tepi perisai, menyandarkan perisai berat di tanah, sebenarnya, menggunakan perisai ini untuk memblokir pedang langit dan bumi. Selain luar biasa, Ning Chenen tidak bisa memiliki pikiran lain sekarang. Apakah ini bekerja juga, dan penonton bahkan lebih tercengang. Dari perisai di tangan Tang San, mereka secara alami mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, bahkan penonton terlemah pun secara tidak sadar berpikir, aku bisa melakukannya. Semua orang bahkan lupa apa yang dibeli Tang San di lelang super, tetapi kali ini, kemampuan uang benar-benar berperan lagi, dan Amethyst Coin Warrior sekali lagi membuktikan bahwa lelangnya dibenarkan. Mengikuti patung Sword Saint Great Demon Emperor, yang satu ini mengorbankan Mysterious Turtle Shield untuk memblokir serangan mengerikan dari Sword of Heaven and Earth. Ekspresi Tianyang Tianjing di langit juga sangat indah. Dia tidak menggunakan Fierce Dragon, tetapi hanya menggunakan perisai yang telah dia coba sebelumnya, tetapi tidak dapat memobilisasi kekuatan spesifiknya, menghalangi pedang langit dan bumi. Mengapa dia berjongkok? Apakah karena dia tidak bisa mempertahankan berat perisai? Kamu harus tahu bahwa para kaisar juga telah mencoba perisai kura-kura hitam ini. Bagi para kaisar, beratnya sangat mengerikan, sulit untuk digunakan secara fleksibel, dan tidak mungkin untuk melewati dengan kekuatan darah yang dirangsang, jadi dikirim ke pelelangan. Tanpa diduga, Tang San benar-benar menggunakannya untuk memblokir pedang langit dan bumi. Faktanya, ketika Tang San mengetahui bahwa lawannya adalah Qiyu Zixuan,
dia tahu bahwa pertandingan ini mudah. Kekuatan Qiu Zixuan memang kuat, dari sudut pandang ofensif murni, Tiandi Yijian bahkan mungkin salah satu serangan terkuat di antara semua kontestan dalam pertempuran kaisar. Namun, semua fokus orang ini adalah bagaimana meningkatkan kekuatan serangan SWOT Inten, dan kemampuannya agak monoton. Dan meskipun kekuatan serangan dari satu pertempuran sangat menakutkan, masalahnya juga sangat jelas, yaitu hanya memiliki kekuatan satu pukulan, dan setelah satu pukulan, butuh banyak waktu untuk memulihkan diri. Karena itu, selama kamu memblokir serangannya, kamu secara alami akan dapat mengalahkannya. Perisai penyu hitam di mata orang lain sebenarnya adalah keberadaan perisai kura-kura hitam, yang merupakan artefak pertahanan terkuat dari seluruh pesawat bintang Falan. Meskipun pedang langit dan bumi sangat ganas, masih tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanan perisai Xuanwu. Belum lagi Qiu Zixuan, jika SWOT Saint Great Demon Emperor datang, selama cahaya pedang jatuh pada perisai Xuanwu, itu tidak akan bisa menghancurkannya. Dengan gerakan yang tampaknya tidak senonoh, Tang San menggunakan tubuhnya untuk mengangkat perisai Xuanwu, dan sangat mudah untuk menjelaskan bahwa pedang itu dibubarkan. Bagaimanapun, dia menunjukkan kekuatan Raja Iblis Agung. Perisai Xuanwu memblokir cahaya pedang dan niat pedang. Dampaknya saja tidak ada apa-apanya, belum lagi sebagian besar dampak disingkirkan oleh perisai Xuanwu. Tangan Tang San berkedip dengan cahaya, dan perisai Xuanwu menghilang begitu saja. Tidak di cincin penyimpanan. Untuk sesuatu seperti perisai Xuanwu, cincin penyimpanan tidak dapat diterima. Sebaliknya, itu menghilang langsung ke rune di antara alisnya. Saat berikutnya, dia melompat dan langsung menuju Qiu Zixuan. Qiu Zixuan memandang Tang San dengan lingkaran biru emas di tubuhnya, sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengaku kalah." Setelah Tiandi Yijian meledak dengan seluruh kekuatannya, sisa kekuatannya nyaris padam. Tidak peduli bagaimana klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, itu adalah kekuatan Raja Iblis Agung. Jika kamu memberikan pukulan, kamu dapat mengambilnya. Itulah gaya bertarungnya, meskipun sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan yang sangat fatal. Tapi ini adalah pilihannya, dan dengan cara inilah ia menjadi yang terkuat dari garis keturunan iblis Bangau Mahkota Merah di bawah Kaisar Iblis Pedang Sein. Jin Miaolin dari klan pohon emas biru menang. Kaisar Tianyang Tianjing turun dari langit dan berhenti di antara kedua sisi. Tatapannya jatuh pada Tang San, "Kamu benar-benar mengejutkanku." Tang San tersenyum, haha, dan berkata, "Yang mulia salah, aku tidak berharap keberuntungan menjadi begitu baik." Ya, di mata semua penonton saat ini, aku khawatir alasan mengapa dia bisa memenangkan pertempuran ini adalah semua keberuntungan. Siapapun yang menghadapi pedang langit dan bumi dengan kekuatan pertahanan mutlak dari perisai kura-kura misterius, aku khawatir mereka dapat menghentikannya. Dan jika itu diberikan kepadanya oleh lawan lain, apa yang bisa dia lakukan? Perisai kura-kura misterius itu sangat tidak fleksibel, tidak mungkin pertahanan semua, jika ini bukan keberuntungan, apa itu? Pada saat pelelangan super, tidak ada yang tahu bahwa mereka akan menghadapi metode pertempuran seperti pedang langit dan bumi. Jika tidak peduli siapa yang memenangkan perisai kura-kura, bukankah itu berarti Qiu Zixuan ditahan sampai mati? Dan barang murah ini diambil oleh orang ini dari klan pohon emas biru. Ini lebih dari kebetulan, bukan lagi kebetulan. Tianyang Tianjing memberinya tatapan penuh arti, melambaikan tangannya, dan mengirim Tang San dan Qiu Zixuan kembali ke depan ruang duduk mereka masing-masing. Tang San jatuh dari udara tipis, dan para tetua klan pohon emas biru sudah bergegas keluar dari ruang tunggu saat ini. Hampir saat berikutnya, Tang San terlempar ke langit oleh mereka. Menang adalah menang. Tidak peduli bagaimana mereka menang, bagaimanapun, Patriark klan pohon emas biru, harapan di hati mereka, memasuki pertandingan ulang pertempuran kaisar. Meskipun lebih sulit untuk menciptakan keajaiban dalam pertandingan round robin seperti semifinal, tetapi tidak peduli apa, itu juga 3 kemenangan dan 3 kemenangan untuk memasuki semifinal. Ini dapat diledakkan selama 1 tahun sekarang. Sejak kapan klan pohon emas biru begitu cemerlang, harus ditelusuri kembali ke zaman nenek moyang pohon. Mata Ning Chenen masih sedikit kusam sampai sekarang. 7 pemain unggulan tersingkir satu lagi dengan cara ini. Qiu Zixuan benar-benar bersalah. Mengapa kamu tidak menandatangani nomor 2 untuk diri sendiri? Orang ini pasti akan memukulinya di semua tempat. Melihat wajah tersenyum Tang San,
untuk beberapa alasan, itu menggelitik giginya dengan kebencian. Orang ini terlalu jahat. Prajurit koin ametis, ini benar-benar prajurit koin ametis. Jika dua pertandingan pertama semua karena patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci yang membantu Tang San menang, itu juga membuat gelarnya tidak terlalu keras. Tapi sekarang, dengan Mysterious Turtle Shield dibeli dengan Amethyst Coins, satu kemenangan lagi. Gelarnya telah sepenuhnya dikonfirmasi. Prajurit koin ametis. Seseorang di antara penonton sudah berteriak keras. Untuk sementara, aku tidak tahu berapa banyak kecemburuan yang muncul. Tapi ada juga sorakan untuk Tang San. Lagi pula, perasaan bahwa dia bisa melakukannya membuat lebih banyak pemirsa merasa bahwa Tang San telah menjadi juru bicara mereka. Jelas kekuatannya sangat lemah, tetapi mampu mengalahkan lawan. Ternyata dengan lebih banyak uang, kamu bisa menjadi lebih kuat. Apa yang bahkan tidak Tang San harapkan adalah bahwa setelah akhir pertempuran Kaisar, akan ada tren menghasilkan uang di benua peri. Hasilkan banyak uang, jadilah kuat, dan jadilah prajurit koin ametis. Ini telah menjadi moto banyak monster dan roh yang kurang berbakat. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar, kelompok berikutnya. Pikiran itu ditarik kembali, dan dua sosok terbang ke arena. Kucing besar itu secara alami baru saja menonton pertandingan, itu ada di ruang tunggu, dan rasanya aneh saat ini. Berjuang sampai mati sendirian, menukar hidup dan darah untuk kemenangan, setiap kemenangan sangat sulit. Tapi mengapa beberapa orang menang begitu mudah? Pedang langit dan bumi, ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu benar-benar tak terbendung. Jika bertemu Qiu Zixuan dengan Lotere, ia tidak punya pilihan sama sekali selain mengakui kekalahan, karena jika tidak mengakui kekalahan, ia akan mati. Dengan kecepatan pedang langit dan bumi, kecuali wasit Kaisar siap menyelamatkan dari awal, kemungkinan besar dia akan pergi dalam sekejap. Namun, mereka langsung memblokir serangan dengan mengandalkan perisai murah yang dibeli di pelelangan. Ini membuatnya merasa seperti itu sedikit no-brainer. Bagaimana bisa demikian? Mengapa demikian? Apakah dunia ini begitu tidak adil? Namun, itu bukan keberadaan yang harus disalahkan. Terlebih lagi, game pertama berakhir begitu cepat, karena itu lebih merupakan tekanan. Karena undiannya adalah nomor 4. Artinya, di babak kedua, itu akan memasuki pertempuran. Mengambil napas dalam-dalam, kucing besar itu melompat dan terbang ke atas panggung dari ruang tunggu. Pada saat yang sama, sebuah pintu juga dibuka di ruang tuan kota, dan sosok tinggi dan kokoh juga melompat keluar dan terbang ke arena. Saat kucing besar itu melihat lawannya, dalam sekejap, darah di sekujur tubuhnya seolah mendidih. Tang San benar, dia benar-benar memberi dirinya keberuntungan, dan benar-benar membiarkan dia bertemu lawan yang harus dia hadapi di pertandingan sistem gugur ini. Kedua belah pihak masuk pada saat yang sama, dan Tianyang Tianjing Huang telah membuat penghalang. Kucing besar itu sedang memegang Excalibur, dan semangat bertarungnya hampir seketika naik ke puncaknya. Dalam sepasang mata, pupilnya didirikan, dan niat membunuh Shen Ran meledak dengan liar, sehingga udara di lapangan di sisinya tampak bermartabat. Di tempat peristirahatan penguasa kota, Tang San telah dijatuhkan oleh para tetua klan pohon emas biru. Tang San mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada para tetua untuk kembali ke kamar kecil terlebih dahulu, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi menyaksikan pertandingan kedua belah pihak. Ketika kucing besar muncul, dia sebenarnya sedikit gugup. Karena dia tahu apa yang akan dihadapi kucing besar. Kemarin, dia diam-diam pergi menemui kucing besar, dan salah satu barang yang dia berikan adalah biji teratai keberuntungan. Biji teratai yang beruntung sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada Tang San, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan keberuntungan rubah langit berekor 8, biji teratai yang beruntung hanya bisa meningkat. Tapi untuk kucing besar yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan keberuntungan udara, keberuntungan yang dibawa oleh biji teratai keberuntungan harus berupa pertumbuhan yang eksplosif. Alasan mengapa Tang San tidak menggunakan kemampuan Lingki Tianyan untuk meningkatkan keberuntungan kucing besar adalah karena dalam hal ini, kucing besar pasti akan ditemukan oleh Kaisar Iblis Besar, dan itu akan membawa masalah bagi kucing besar. Tapi biji teratai yang beruntung berbeda, ini adalah nasib langit dan bumi, dan tidak akan ada jejak manusia. Selama kucing besar membawanya dalam penyimpanannya, itu akan berhasil dan itu akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, undian yang tampaknya kebetulan hari ini adalah situasi yang tak terhindarkan bagi kucing besar. Bagaimanapun,
itu masih menarik lawan yang ingin dihadapinya. Keberadaan itu seperti gunung yang penuh dengan kekuatan yang menindas seluruh klan monster singa. Jika kamu tidak melintasi gunung ini, klan iblis singa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Raja Singa Emas dari generasi sebelumnya tewas dalam pertempuran dengan yang satu ini. Kucing besar itu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan bertemu dengan pria ini di game ketiga sistem gugur. Bagaimana mungkin Tang San tidak gugup tentang hal itu? Pada saat ini, tepat di seberang kucing besar, lawannya juga menatapnya dengan mata dingin, seolah-olah melihat orang mati. Pria ini tingginya hampir sama dengan kucing besar, 3 meter jauhnya, sosok yang agung dan kekar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut emas gelap. Itu lebih mirip monster daripada manusia. Namun bukan berarti tidak kuat, karena mengetahui keberadaannya, semua orang mengerti betapa dahsyatnya kekuatannya. Yang ini memiliki gelar, Raja Harimau yang ganas. Ya, klan Iblis Harimau. Dia juga pemimpin garis keturunan Iblis Harimau kontemporer, Raja Harimau kontemporer. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar adalah eksistensi yang terlepas dari ras. Keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sendiri sebenarnya, yang mewarisi darah Harimau Putih hanya Su Qin dan Xiao Mei. Tetapi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan klan Iblis Merak berbeda. Meskipun itu adalah santo pelindung klan monster harimau, pada kenyataannya, karena Harimau Putih hanya memiliki dirinya sendiri, klan monster harimau tidak mengakui keturunannya dengan darah manusia. Karena itu, bahkan jika itu adalah Kaisar, Su Qin tidak mungkin mewarisi jubahnya. Su Qin sendiri tidak dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi karena kemurnian garis keturunannya, dan Raja Iblis sudah menjadi puncak yang bisa dia capai. Selain itu, karena hubungannya dengan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, dia pergi ke dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Harimau Putih selalu tidak memiliki penerus. Dan Raja Harimau yang ganas ini menjadi terkenal 500 tahun yang lalu. Dia adalah yang terkuat di klan Iblis Harimau kecuali Kaisar Iblis Harimau Putih yang hebat, dan dia juga yang terkuat di garis keturunan Harimau Emas. Harimau Emas yang dikalahkan beberapa hari yang lalu adalah saudaranya. Dibandingkan dengan itu, basis kultivasi tidak berada pada level yang sama. Rekor paling mulia dari Dire Tiger King adalah untuk menantang White Tiger Demon King. Garis keturunan Iblis Harimau, karena Kaisar Iblis Harimau Putih, tidak diizinkan memiliki kaisar lain, dan tidak ada kaisar yang kosong pada waktu itu. Oleh karena itu, dia memilih untuk menantang Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Meskipun dia gagal, dia mundur sepenuhnya di tangan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Kamu harus tahu bahwa Kaisar Iblis Besar Harimau Putih adalah Kaisar Iblis Besar peringkat keempat, dan dia juga dikenal sebagai 7 pembunuh. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan yang berani menantangnya. Yang ini bisa mundur kemana-mana, menunjukkan kekuatan-kekuatannya. Dalam pertempuran Kaisar ini, ia juga merupakan salah satu pemain unggulan, dan juga wakil penguasa kota White Tiger City, sehingga ia dapat beristirahat di tempat istirahat penguasa kota. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih adalah penguasa kota-kota Harimau Putih. Karena tidak ada keturunan langsung, dia tidak pernah melepaskan posisi penguasa kota. Dan di dalam klan monster harimau, Raja Harimau yang ganas selalu kurang menghormati Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Ia memiliki bawahan sendiri, terutama dari garis keturunan Harimau Emas. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka berharap Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mati lebih awal sehingga dia bisa menggantikannya. Kekuatan Raja Harimau yang ganas ini memang kuat. Pada awalnya, Raja Singa Emas dari generasi sebelumnya terluka parah di tangannya, dan akhirnya mati, meninggalkan pedang. Kucing besar mewarisi Excalibur, dan juga mewarisi sebab dan akibat ini. Pertempuran menduduki kaisar ini adalah kesempatan bagus untuk menantang lawan. Kedua belah pihak sudah siap, kata Tianyang Tianjing Huang dengan ringan. Kedua lawan, yang tingginya hampir sama, dan yang napasnya juga sangat kuat dan membunuh, saling berhadapan. Dire Tiger King memiliki nama yang agak aneh, Kakao. Dikatakan bahwa ketika baru lahir, diberi nama setelah mengeluarkan suara, mendamping. Garis keturunannya sendiri juga memiliki tingkat variasi yang besar, meskipun tidak sama dengan saudaranya. Tetapi tingkat garis keturunan itu sendiri juga merupakan puncak dari garis keturunan tingkat kedua, dan itu menyentuh garis keturunan tingkat pertama. Jika itu bisa menjadi seorang kaisar, garis keturunannya dapat sepenuhnya diubah menjadi tingkat pertama. Mulai, dengan perintah Tianyang Tianjing Huang,
sebagai wasit, dia telah melayang ke langit. Dan dua sosok agung itu bergegas menuju lawan hampir seketika. Raja Harimau yang ganas membujuk keluar cahaya keemasan gelap seperti air pasang, itu adalah fluktuasi energi tirani dengan suasana horor yang hebat, sementara dengan panik menerkam lawan, sudah ada lebih banyak pegangan di tangannya. Kedua pedang berat ini adalah seperangkat artefak yang disebut pedang Raja Iblis. Ini bukan senjata ajaib, itu senjata ajaib. Itu perlu dipelihara dengan menelan darah yang kuat. Jika kamu tidak minum darah, kamu akan menyerang tuanmu. Selama bertahun-tahun, Raja Harimau yang kejam telah membantai berapa banyak orang kuat dari ras lain yang terbunuh. Itu pernah menantang sepanjang jalan, bepergian ke seluruh kota besar, terus-menerus menantang yang kuat, dan hampir semua yang kalah jatuh di bawah pedangnya, dan nama Raja Harimau yang ganas juga berasal dari ini. Sepasang pedang Raja Iblis ini memiliki domain Raja Iblisnya sendiri, dan ketika domain tersebut ditampilkan, itu dapat menekan semua kekuatan darah. Ya, bahkan darah tingkat pertama dapat ditekan. Itu adalah kejutan yang datang dari jiwa. Domain Raja Iblis dapat membangkitkan semua emosi negatif dari lawan itu sendiri, sehingga emosinya sendiri menekan darah mereka sendiri, dan jika mereka melawannya, mereka akan terus melemah. Kecuali untuk membunuh bujukan, jika tidak, domain iblis akan selalu ada, dan tidak akan terpengaruh oleh keadaan bujukan. Tapi premisnya adalah bahwa darah harus terus dikorbankan untuk ditelan oleh pedang Raja Iblis. Raja Singa Emas asli dikonsumsi oleh pedang iblis lawan untuk waktu yang lama, dan akhirnya kalah. Sebagian besar esensi darahnya ditelan oleh pedang Raja Iblis. Ketika dia bisa kembali ke klan Singa Emas, wajahnya sudah layu, dan dia mati setelah meninggalkan kata-kata terakhirnya. Pada saat ini, aura domain emas gelap adalah domain Raja Iblis, menyerang kucing besar dengan liar. Raja Harimau yang ganas membujuk dengan suara dingin, klan Singa Emas benar-benar tahu bagaimana memilih bajingan sepertimu untuk mewarisi Excalibur, tampaknya mereka benar-benar tidak jauh dari kepunahan. Hari ini aku akan membiarkan mereka menonton kamu mati di bawah pedangku, pedang iblisku untuk melahap darah bajinganmu. Kucing besar itu tidak berbicara, dan domain Dewa Pembunuh juga meledak dengan panik ketika ia bergegas ke lawan, darah dingin menyebar, dan pupilnya berubah menjadi darah. Penindasan domain Raja Iblis muncul hampir seketika, tetapi domain Dewa Pembunuhnya sendiri secara paksa meningkatkan niat membunuhnya hingga ekstrim, menekan ledakan emosi negatifnya sendiri. Dengan momentum yang tak tertandingi, pedang ilahi di tangannya menebas lawan dengan liar. Wow, raungan keras menyertai tabrakan sengit dari dua domain seperti pasang surut, dan domain berbeda dari emas gelap dan merah darah melonjak. Hampir dalam sekejap, alam Dewa Pembunuh yang dirusak oleh kucing besar itu ditelan oleh setengah dari alam Raja Iblis. Pedang Raja Iblis di tangan kanan Raja Harimau ganas memblokir pedang Excalibur kucing besar itu, dan kedua senjata suci itu meledak menjadi dengungan keras. Namun, pedang Raja Iblis lainnya telah ditikam langsung, dan langsung menuju ke dada kucing besar untuk mengambilnya dan menghancurkan Huanglong. Setelah disentuh oleh pedang Raja Iblis, bahkan jika tidak ada luka, esensi darah akan langsung tertelan. Bahkan sebelum pedang Raja Iblis ada di depannya, kekuatan melahap senjata suci ini sudah mulai muncul, dan kucing besar itu jelas merasa bahwa darahnya sendiri akan keluar dari tubuhnya. Kalung di leher kucing besar itu tiba-tiba meledak dengan lapisan kecemerlangan emas, menghalangi maksud pedang dari pedang Raja Iblis. Pada saat yang sama, Excalibur di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Karakteristik artefak dari pedang Raja Iblis adalah devouring, suppressing, dan domain. Fitur artefak Excalibur membunuh. Di bawah pancaran Excalibur, alam Dewa Pembunuh di mana kucing besar telah ditekan langsung berubah menjadi merah tua, dan tiba-tiba berbalik, benar-benar mendapatkan kembali kerugian dalam sekejap. Pedang ilahi melawan secara horizontal, dan memblokir pedang iblis lain yang menusuk dengan pedangnya. Tubuh kucing besar itu tiba-tiba mundur. Raja Harimau yang ganas membujuk tubuhnya dan mengikuti pedang, dengan niat membunuh di matanya, dia mengangkat epinya dengan kedua tangan, dan langsung menuju ke kucing besar itu. Dalam hal kultivasi dan ranah, itu harus di atas kucing besar. Itu telah terkenal selama bertahun-tahun, dan telah berdiri di puncak-puncak Raja Iblis besar. Sepasang pedang Raja Iblis bahkan lebih menghina. Ketika datang ke lawan dalam kompetisi ini, yang tidak ingin dihadapi Kokoa adalah keberadaan Qiu Zixuan, pedang langit dan bumi.
Di hadapan lawan Kyuzixuan yang dapat menebas seluruh kekuatannya dengan satu pedang, domain Raja Iblisnya tidak dominan. Tetapi jika itu adalah pertempuran udara, ia meminta dirinya untuk tidak lebih lemah dari benih lainnya. Tentu saja, kucing besar sudah lama tahu tentang kompetisi kali ini, ia juga telah melihatnya di dua pertandingan pertama, dan itu jelas tidak sekejam yang dikatakan di mulutnya. Hal pertama yang disadarinya adalah garis keturunan kucing besar, garis keturunan tingkat pertama, dan transformasi Liger adalah garis keturunan tingkat pertama dalam arti sebenarnya. Garis keturunan tingkat pertama berarti bahwa kucing besar memiliki bakat terkuat dari klan singa dan harimau saat ini. Liger dan geng emas kucing besar memiliki potensi yang besar, setelah benar-benar tumbuh, suku singa akan benar-benar memiliki kemungkinan untuk muncul sebagai kaisar. Garis keturunan mamut emas dapat muncul sebagai kaisar, mengapa klan iblis singa emas dan klan harimau emas tidak dapat muncul? Sebagai Raja Harimau, ia harus menahan situasi seperti itu di tempatnya, terutama ketika pihak lain jelas-jelas milik singa. Jadi, kucing besar tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin membunuh kucing besar, menghilangkan ancaman ini sepenuhnya. Sinar cahaya putih emas meledak dari tubuh kucing besar itu, dan Excalibur di tangannya juga berubah menjadi emas putih, yang membuat Raja Harimau yang kejam itu membuat adegan yang tidak pernah dia duga akan muncul. Kucing besar tidak memiliki pertahanan. Di hadapan pedang ganda iblis yang mematikan, kucing besar telah menyuntikkan semua Liger ke dalam pedangnya. Ia tidak memilih untuk membela diri untuk menahan serangan ganda pedang iblis, tetapi biarkan pedang ganda iblis menebas tubuhnya, Excalibur di tangannya, tersapu, langsung menebas tubuh Raja Harimau yang ganas. Semua batu giok dibakar, dan semua musuh mati. Kedua belah pihak baru saja melewati tabrakan sementara kucing besar itu memilih metode seperti itu saat ini, dan tanpa ragu-ragu, dia maju. Pedang Excalibur di tangannya meledak dengan kecemerlangan emas putih yang aneh, pedang bersinar, dan domain pembunuh dewa naik ke ekstrim. Pedang ini membawa keyakinan pembunuhan pasti. Mereka semua berada di level Great Demon King, dan Ferocious Tiger King bahkan adalah seorang veteran di level puncak Great Demon King. Meskipun kucing besar belum mencapai puncak Raja Iblis Besar, itu pasti yang kuat di antara Raja Iblis Besar. Keberadaan level mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak mudah untuk mengubah taktik mereka. Selain itu, begitu seseorang mengubah taktik mereka, mereka akan langsung jatuh ke dalam kerugian. Kata takut tidak pernah ada dalam kamus Raja Harimau yang kejam. Lawan tiba-tiba berusaha mati-matian, meskipun ini di luar dugaannya, tetapi pada saat ini, ia tidak ragu sama sekali, dan pedang ganda Raja Iblis meledak dengan kecemerlangan emas gelap yang lebih kuat, masih menebas kucing besar. Pada saat yang sama, tubuhnya yang kokoh terpelintir. Adegan aneh muncul, kucing besar itu menebas ke sisi itu, dan seluruh dadanya runtuh ke dalam, meledak dengan kecemerlangan emas gelap, dan kemudian bangkit lagi, bahkan menggunakan dadanya untuk menahan sapuan kucing besar. Tidak hanya itu, sepatu Raja Harimau yang kejam yang dibujuk berkeping-keping tiba-tiba hancur, dan cahaya keemasan gelap bersinar, yang berubah menjadi topeng dan menyelimuti tubuhnya. Puff! Pedang ganda Raja Iblis menghancurkan geng emas Liger dari tubuh kucing besar seperti pukulan keras, dan langsung menebas bahu dan kepalanya. Kepala kucing besar itu hancur, dan bahunya terbelah langsung ke dada. Di sisi lain, pedang Excalibur, yang disapu kucing besar dengan seluruh kekuatannya, juga menebas ke atas, juga menembus cahaya keemasan gelap yang naik dari kaki Raja Harimau yang ganas, bertabrakan dengan rongga dadanya yang memantul. Kekuatan ledakan Liger Jin Gang ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Dengan suara keras tulang yang pecah, dada bujukan Raja Harimau yang ganas itu langsung terbelah. Jika bukan karena cahaya keemasan gelap seperti pasang surut yang terus mengalir masuk, tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Namun meski begitu, peti giok harimau yang ganas itu terbelah menjadi dua. Darah menyembur, tulang dan daging yang patah tergulung. Penonton menahan napas saat ini, dan tidak ada yang mengira bahwa perang Liger ini akan sangat tragis. Ini baru kedua kalinya kedua belah pihak bertabrakan, dan mereka kalah dengan cara ini. Raja Harimau yang ganas membujuk tulang yang digulung untuk mengunci Excalibur, dan cahaya keemasan gelap di tubuhnya menyembur dengan panik. Pedang ganda Raja Iblis yang memotong tubuh kucing besar berbalik dan menebas Excalibur, mengirim Excalibur dan sisa kucing langsung terbang keluar. Cahaya keemasan gelap yang membujuk dirinya sendiri juga dengan panik memuntahkan ke arah luka.
Wajahnya menjadi pucat, tetapi dengan hati-hati mengeluarkan buah dan dengan cepat memasukkannya ke mulutnya sendiri. Melihat buah ini, Tang San di tempat istirahat penguasa kota tidak bisa menahan kerutan, buah emas biru. Meskipun itu bukan buah emas biru dari peringkat ke-11, itu juga dari peringkat ke-10 ke atas. Segera, energi kehidupan yang kaya mengalir keluar, dan kecemerlangan biru emas muncul segera di dadanya yang menyembur darah, menyegel pembuluh darah dan memperlambat aliran darah. Pada saat yang sama, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Raja Iblis bersandar di tanah dengan kedua pedangnya, menopang tubuhnya. Raja Harimau yang ganas membujuk matanya penuh ketegasan. Dan pada saat ini, cahaya dan bayangan-bayangan samar muncul dari kucing besar yang tubuhnya hancur di kejauhan. Seekor kucing besar normal ilusi muncul entah dari mana. Saat berikutnya, kucing besar ilusi mulai mengeras, dan tubuh yang rusak mulai menjadi ilusi. Itu juga pucat, tetapi kucing besar yang dipadatkan secara bertahap menjadi hidup seperti itu. Biji teratai pengganti, kata Raja Harimau ganas itu sambil menggertakkan giginya. Ya, kucing besar menggunakan biji teratai pengganti saat ini. Biji teratai penggantinya secara alami diperoleh dari Tang San. Ketika Tang San memberinya biji teratai pengganti, dia mengatakan bahwa dia membelinya dari klan pohon emas biru, dan meminta kucing besar itu untuk mendapatkan banyak uang dari klan singa emas. Ini adalah pertanda hari hujan. Setelah kucing besar menggunakan biji teratai pengganti, ia dapat mengklaim kepada dunia luar bahwa ia membelinya dari klan pohon emas biru. Biji teratai pengganti tidak maha kuasa, misalnya, jika kamu menggunakan benda ini saat menghadapi pedang langit dan bumi, kemungkinan besar akan gagal. Karena pedang langit dan bumi tidak hanya membunuh tubuh, tetapi juga kesadaran. Biji teratai pengganti dapat memulihkan tubuh, tetapi tidak dapat memulihkan kesadaran yang hancur. Tetapi situasi yang dihadapi oleh kucing besar itu tepat untuk digunakan. Meskipun kepalanya hancur, pada saat dipotong, ia telah mentransfer kesadarannya sendiri dan menggunakan biji teratai pengganti. Penindasan yang ditujukan oleh pedang Raja Iblis adalah melahap darah. Itu tidak mempengaruhi kesadaran. Selain itu, Raja Harimau yang ganas, Kokoa, juga menggunakan pedang ganda Raja Iblis untuk melindungi dirinya sendiri untuk pertama kalinya untuk memblokir geng emas Liger yang sedang meletus. Hal ini memungkinkan kucing besar untuk berhasil menggantikan dengan sukses. Void menangkapnya, Excalibur kembali ke telapak tangannya, dan kucing besar itu menatap Raja Harimau yang ganas itu dengan membujuk. Biji teratai pengganti bukannya tanpa harga, meskipun penggantinya berhasil, situasinya saat ini juga sangat tidak stabil, dan darahnya sendiri melonjak dengan hebat. Sebagian besar basis kultivasi telah hilang. Namun, bagaimanapun juga, kondisinya jauh lebih baik daripada di Red Tiger King Kokoa. Buah emas biru yang dibujuk tidak setingkat Raja Iblis besar, menggunakan buah emas biru di tingkat Raja Iblis untuk memulihkan cedera Raja Iblis besar, meskipun dapat disembuhkan, itu tidak berarti pertama kali akan utuh. Butuh waktu perawatan. Tidak ada keraguan bahwa dari perspektif cedera untuk cedera, kucing besar pasti mengambil keuntungan. Namun, meskipun berhasil sebagai pengganti, efek domain dari sepasang senjata suci di atasnya tidak hilang. Tingkat domain lebih tinggi daripada biji teratai pengganti, jadi saat ini, kucing besar telah diselimuti oleh emosi negatif, dan kondisi fisiknya juga sangat tidak stabil. Sial, kamu sebenarnya memiliki biji teratai pengganti. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Tubuh Raja Harimau yang ganas tiba-tiba menjadi ilusi, dan sosok ilusi itu tampak transparan. Bayangan dunia bawah. Sebagai klan Harimau Emas yang bermutasi, karakteristik mutasi garis keturunannya adalah untuk berkomunikasi dengan proyeksi dunia bawah, sehingga dapat menampilkan kemampuan bawaan refleksi dari dunia bawah. Refleksi dunia bawah, efeknya adalah untuk sementara mempercayakan tubuhnya di dunia bawah, menghasilkan refleksi ilusi di dunia nyata. Dalam hal ini, apakah itu serangan fisik, serangan mental atau serangan energi, itu tidak akan efektif untuk melawannya. Itu juga dapat menggunakan pantulan di dunia bawah untuk bergerak cepat, sehingga memindahkan dirinya ke tempat lain. Meskipun ada batasan jarak tertentu, tidak ada keraguan bahwa efek penyelamatan jiwa dari kemampuan ini sangat kuat. Itu terus-menerus menantang yang kuat saat itu, dan terus berusaha mati tetapi tidak pernah mati. Mengandalkan kemampuan ini, bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak dapat memanfaatkan situasi untuk membunuhnya pada awalnya, dan itu juga karena keberadaan kemampuan ini.
Pada saat ini, tentu saja, ia tidak akan berteleportasi ke tempat lain, karena dalam hal ini, ia akan kalah dalam pertempuran untuk menduduki kaisar. Namun, ia dapat mengandalkan keadaan keabadian jangka pendek dari refleksi di dunia bawah untuk memberikan tubuhnya sendiri kesempatan untuk menyerap buah emas biru untuk pulih dari cedera. Ia percaya bahwa selama cederanya pulih 70% hingga 80%. Kemudian, membunuh kucing besar itu masih tidak masalah. Mata kucing besar itu terus berubah saat ini, yang disebabkan oleh pengaruh domain Raja Iblis. Namun, setelah Kokoa menggunakan refleksi dari dunia bawah, domain Dewa Iblis secara alami menghilang. Domain Dewa Pembunuh Kucing Besar itu sendiri hampir tidak terstimulasi, mengandalkan niat membunuhnya sendiri untuk mengimbangi penindasan domain Iblis itu sendiri. Melihat pantulan dunia bawah di depannya, dan menyaksikan Raja Harimau yang ganas membujur luka di tubuhnya agar cepat sembuh, kucing besar itu tiba-tiba tertawa. Ini juga pertama kalinya berbicara dalam pertempuran ini, hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Aku sudah memikirkan cara untuk mengalahkanmu berkali-kali. Memang, dalam hal kekuatan, aku bukan lawanmu. Dibandingkan denganmu, aku masih terlalu lembut. Kesenjangan antara aku dan kamu sangat besar. Namun, hari ini, kamu sudah kalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memotong pedangmu sampai mati hanya untuk menyakiti kalian berdua? Saat dia berbicara, nyala api emas putih tiba-tiba menyala di mata kucing besar. Napas seluruh tubuhnya juga berubah, dan lingkaran cahaya aneh muncul di sekitar tubuhnya. Terutama kepala, dan Excalibur di tangannya tiba-tiba menjadi putih, seperti obor putih, menyala. Kucing besar perlahan mengangkat pedang Excalibur di tangannya. Pedang Excalibur, yang membunuh adalah kesadaran ilahi. Bahkan jika kamu bersembunyi di ujung bumi, kamu tidak dapat menghindari pengorbanan kesadaran ilahi. Sejak hari ia memilih untuk bergabung dengan klan Singa Emas, ia telah menggunakan Raja Harimau Ganas sebagai musuh imajiner. Selama ini, sambil berkultivasi dengan keras, di bawah bimbingan Raja Singa Emas, ia telah sangat memahami segala sesuatu tentang Raja Harimau Ganas. Oleh karena itu, Dire Tiger King tidak mengetahui situasinya, tetapi kucing besar telah mempelajari segala sesuatu tentang Dire Tiger King dengan sangat teliti. Apa kemampuan domain Raja Harimau yang ganas, apa karakteristik dari pedang ganda Raja Iblis, seberapa kuat kekuatan aslinya, dan keadaan refleksinya yang kuat dan tak terkalahkan di dunia bawah, yang semuanya perlu digali secara mendalam dan dipelajari. Hari ini, musuh sebenarnya dari klan Singa Emas, meskipun tekanan yang dibawa pihak lain ke kucing besar, semuanya sesuai dengan harapan kucing besar. Kucing besar telah berada di Kolosseum di Kerry City selama bertahun-tahun, dan dia telah mengalami banyak perjuangan hidup dan mati. Tingkat tekanan ini normal baginya. Sebelum menghadapi Raja Harimau yang ganas, ia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk lawannya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan di Kolosseum. Ia lebih suka memperkirakan lawan lebih tinggi daripada meremehkan lawan. Taktik harus diubah setiap saat karena perubahan lawan. Untuk menargetkan Raja Harimau yang ganas ini, kucing besar telah merumuskan tidak kurang dari 10 rencana sebelum pertandingan, dan dapat membuat perubahan apapun kapan saja. Tetapi intinya adalah menemukan cara untuk menggunakan pedang Excalibur untuk memberikan kerusakan berat pada lawan. Saat itu, ketika Raja Singa Emas dari generasi sebelumnya menghadapi Raja Harimau yang ganas, dia ditekan oleh domain Raja Iblis lawan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, apa yang dirasakan Raja Harimau ganas dari Excalibur adalah aura pembunuh yang kuat, ketajaman, dan kekuatan, tetapi dia belum pernah merasakan kekuatan sebenarnya yang terkandung dalam Excalibur. Pedang Excalibur, murni dari kualitas artefak, tidak lagi berada di bawah pedang ganda Raja Iblis, tetapi efeknya tidak secara langsung dimanifestasikan sebagai pedang ganda Raja Iblis. Tetapi justru karena inilah ketika atributnya sendiri benar-benar dirangsang, kekuatan yang dapat meletus bahkan lebih menakutkan. Keistimewaan Excalibur yang sebenarnya adalah ia perlu menyerap sejumlah besar esensi darah dari lawan, untuk mengutuk dan membunuh kesadaran lawan. Membunuh dewa, tidak berarti membunuh dewa, tetapi membunuh dewa. Ketika kucing besar berbicara dan mengangkat pedang Excalibur di tangannya, Raja Harimau yang ganas yang berada dalam keadaan refleksi dari dunia bawah segera merasakan rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Pada tingkat kultivasinya, secara alami tidak mungkin untuk berpikir bahwa ini adalah sisi lain yang membuatnya takut,
dan firasat dari puncak Raja Iblis Besar tidak akan salah. Tanpa ragu-ragu, Kokoa mengakhiri refleksinya di dunia bawah hampir seketika. Bahkan jika luka seriusnya belum sembuh, ia segera memilih untuk berbalik. Refleksi dunia bawah mengisolasi serangan lawan, dan juga mengisolasi serangannya untuk lawan, sehingga tidak memiliki cara untuk mengambil kucing besar. Pada saat ini, ketika berbalik lagi, efek pedang ganda Raja Iblis akan segera diaktifkan. Namun, yang dilihatnya adalah senyum sinis di wajah kucing besar itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Excalibur, dan dalam cahaya keemasan yang naik dari langit, ada sosok ilusi yang berjuang mati-matian, dan itu tampak seperti Raja Harimau yang ganas. Dengan teriakan, pedang ganda Raja Iblis mendarat hampir bersamaan, dan domain Raja Iblis yang baru saja dirangsang kembali runtuh seketika. Itu memegang kepalanya di kedua tangan dan jatuh ke tanah kesakitan. Di kepalanya, sepertinya kabut emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menarik diri. Mata kucing besar itu menunjukkan warna yang jelas, dan dia berkata dengan keras, "Aku akan mengorbankan darahku untuk membunuh dewa." Saat dia berkata, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah di pedang Excalibur. Darah jantung, ini jelas darah jantungnya. Suapan kerja keras ini menyembur keluar, dan pedang Excalibur langsung berubah menjadi emas putih. Di belakang Raja Harimau yang ganas di sisi lain, bayangan pedang besar muncul, dan niat membunuh yang mengerikan meledak secara ekstrim dalam sekejap. Tidak, dibujuk dan meraung, tetapi saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Pedang bersinar di belakangnya meledak seketika, dan pada saat yang sama kepala yang dibujuk itu meledak. Bahkan jika ia memiliki sesuatu seperti biji teratai pengganti sekarang, ia tidak dapat dibangkitkan. Lautan kesadaran benar-benar sunyi. Ini adalah kekuatan Excalibur. Kucing besar itu tersandung di bawah kakinya, nyaris tidak menopang tubuhnya dengan pedang Excalibur, matanya penuh kegembiraan dan kelegaan. Itu berhasil, dan akhirnya berhasil. Itu berhasil membunuh Raja Harimau yang ganas, dan menyelesaikan sebab dan akibat antara dirinya dan klan Iblis Singa Emas. Kucing besar dari klan Singa Emas, menang. Kaisar Tianyang Tianjing turun dari langit. Dia tidak menghentikan serangan terakhir kucing besar tadi. Salah satunya adalah kucing besar meluncur terlalu cepat, pada saat itu sepertinya Raja Harimau yang ganas itu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Adapun alasan lainnya, hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun dia bukan penguasa kota White Tiger City, dia memiliki status yang sangat tinggi di antara klan monster harimau. Ini adalah klan monster. Kesadaran dan garis keturunan kucing besar rusak parah, tetapi apakah kamu masih ingin berpartisipasi dalam pertandingan ulang? Tianyang Tianjing melepaskan sinar cahaya yang menyelimuti tubuh kucing besar dan sedikit menyesuaikan cederanya. Kucing besar itu menyeringai, memuntahkan seteguk darah lagi, dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan berhenti. Tujuan sebenarnya telah tercapai, apalagi yang bisa dilanjutkan. Semua kartu truf pecah dalam pertempuran ini, dan untuk itu, tidak ada penyesalan dalam kompetisi ini. Raja Harimau yang ganas membujuk sampai mati, dan kucing besar itu mundur dari permainan belakang. Ini membuat pertandingan ulang sejauh ini hanya 8 pemain yang akan terus berpartisipasi. Pemain unggulan kurang 1. Kekalahan Kokoa terutama karena masih meremehkan kucing besar, dan kucing besar di matanya sama sekali bukan lawannya. Kekuatannya awalnya di atas kucing besar. Pada saat itu, jika ia tidak memilih untuk bertarung satu sama lain, tetapi tangani dengan hati-hati, bahkan jika itu memberi kucing besar beberapa gerakan pertama, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan di antara mereka, kedua belah pihak, kucing besar tidak bisa berbuat apa-apa. Selama memiliki kesabaran yang cukup, kucing besar tidak mungkin menyelesaikan rencana ini. Namun, karena bujukan sengit dan perlindungan bayangannya sendiri di dunia bawah, dia memutuskan untuk segera menangani kucing besar itu, tetapi jatuh ke dalam perangkap kucing besar itu. Kemenangan dan kekalahan sering terjadi dalam sekejap mata. Berdiri di pintu rest area, Tang San tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kucing besar itu terhuyung-huyung dari panggung. Sukses, kucing besar itu layak menjadi kucing besar. Setelah pertempuran ini, pamor kucing besar di klan singa dan harimau pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Di masa depan, Liger pasti akan bisa menjadi keluarga yang kuat di bawah kepemimpinannya, dan bahkan ada kemungkinan menyentuh level kaisar. Dengan satu pesaing lebih sedikit, ada 8 orang dalam pertandingan ulang.
Ini jelas merupakan hal yang baik untuk kontestan yang tersisa. 8 menjadi 3, di round robin, bisa ada banyak pengaturan taktis. Gagal setidaknya sekali tidak akan dihilangkan. Apalagi lawan yang sudah dipromosikan selama ini, mustahil bagi klan pohon emas biru untuk masuk. Karena itu, pesaing sebenarnya untuk pemain lain yang bisa masuk ke semifinal kemungkinan hanya 6. Secara khusus, hanya ada 5 pemain unggulan yang tersisa. Tang San tidak kembali ke ruang tunggu, dia tidak punya pikiran untuk mengamati siapa yang akan dia hadapi di pertandingan ulang berikutnya. Bagaimanapun, daftarnya akan keluar malam ini. Belum terlambat untuk belajar lagi. Jadi, ketika permainan kucing besar selesai, dia menyapa para tetua klan pohon emas biru dan pergi dengan tenang. Kembali ke Hotel Harimau Putih untuk beristirahat. Menjelang malam, Tang San telah menerima berita bahwa kompetisi hari ini telah berakhir. 5 pemain unggulan yang tersisa memiliki keberuntungan. Mereka tidak saling imbang dan semua maju, ditambah Ning Chenen dan pemain non-unggulan lainnya, perempat final telah dihasilkan. Semifinal akan berlangsung round robin dengan 8 kontestan mereka. 9 pemain wanita akan berpartisipasi di semifinal, dan 8 pemain pria akan berpartisipasi di semifinal. Di babak semifinal, pemain pria dan wanita akan bermain di hari yang sama, karena total ada 8 pertandingan sehari. Apalagi babak semifinal tidak ada waktu istirahat, setelah 1 hari pertandingan dimainkan, pertandingan akan langsung dilanjutkan keesokan harinya. Jadi, jangan berpikir bahwa keberuntungan tidak penting dalam permainan round robin. Jika kamu menghadapi lawan yang kuat terlalu dini, kamu harus membuat pilihan, jika tidak, setelah kamu terluka, permainan berikutnya pasti akan menjadi sangat sulit. Format round robin juga diumumkan. Untuk menang, kamu mendapatkan 2 poin, untuk kekalahan, kamu tidak mendapatkan poin. Tidak ada yang namanya seri. Jika terjadi seri, wasit juga akan memutuskan siapa yang lebih unggul, dan kemenangan akan dihitung. Tentu saja, jika kedua belah pihak pada akhirnya cedera dan tidak dapat melanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mereka akan tersingkir langsung dari pertandingan ulang. Oleh karena itu, sangat berbeda dengan babak penyisihan babak sistem gugur, di babak semifinal, hal pertama yang harus dilakukan setiap orang adalah melindungi diri mereka sendiri. Hanya dengan mempertahankan kondisi mereka sendiri, mereka dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi lebih lama, untuk mendapatkan semua poin yang harus diperoleh. Di antara 8 kontestan pria, Tang San melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Tak perlu dikatakan, Ning Chenen, Raja Naga Cerah Suanyu juga ada di sana. Di antara klan naga, selain dia, ada satu lagi yang juga masuk ke perempat final, dapat dikatakan bahwa pemenang terbesar. Pada saat ini, aku bisa melihat kekuatan klan monster. Selain 2 pemain klan naga, Jin Amuo, penguasa kota Split Sky City, pewaris Raja Iblis-Iblis Kegelapan, penguasa kota naga hitam, dan salah satu garis keturunan Phoenix Api Abadi. Semua Raja Iblis teratas telah memasuki semifinal. Di pihak klan roh, hanya Raja Liang Nankemeng, penguasa kota Liang, yang masuk ke semifinal. Ning Chenen adalah setengah monster dan setengah roh. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Richen dalam kerugian besar di pihak pemain pria. Ada 5 setengah monster, tetapi hanya ada 2 setengah roh. Ini masih ketika kucing besar telah menyerah, jika tidak, kontestan terakhir di sisi kekaisaran Tianyu adalah 6,5. Di sisi klan monster, terlihat sedikit hijau dan kuning. Namun, di sisi lain, para pemain wanita justru sebaliknya. Di klan monster roh, termasuk Raja Iblis Agung dari klan roh bunga dunia bawah, total 6 orang memenuhi syarat dan memasuki semifinal. Di pihak klan monster, termasuk Xiao Mei dan Lan Moqian dari klan pemecah langit, hanya 3 yang memenuhi syarat. Namun, monster roh memiliki keuntungan. Membandingkan kedua belah pihak satu sama lain, tampaknya situasinya seimbang. Bagaimanapun, pada akhirnya, 3 pria dan 3 wanita akan bersaing untuk 3 tempat terakhir untuk menduduki tahta. Setelah babak sistem gugur selesai, waktu istirahat 1 hari diberikan, dan setelah istirahat 1 hari, semifinal akan langsung dimulai. Untuk Tang San, dia sebenarnya tidak perlu khawatir di babak sistem gugur, bagaimanapun, dia memiliki pengaturan dan rencana dalam pikiran untuk kompetisi yang dia ikuti. Tetapi pertandingan ulang berbeda, karena Xiao Mei akan segera bermain.
Meskipun turnamen relatif kurang berbahaya daripada babak sistem gugur, yang disebut kekhawatiran itu berantakan, dan dia masih akan sedikit khawatir. Tentu saja, latar belakang Xiao Mei sudah sangat dalam, dan dia juga percaya bahwa dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, dia tidak pergi ke Xiao Mei, atau bahkan menghubunginya. Pada saat seperti ini, dia tidak boleh menunjukkan kakinya. 10 pemain yang sudah masuk semifinal ini bisa dikatakan menjadi objek perhatian semua kaisar, jika salah satu tidak bagus maka akan ditemukan masalah. Bagaimanapun, Tang San tidak bisa menggunakan kekuatan sejatinya untuk bersaing, dan dia harus terus menutupi identitasnya. Hari libur berlalu dengan cepat. Ketika Tang San dan Xiao Mei bertemu lagi, sudah waktunya untuk pertandingan ulang. Ketika Tang San tiba di tempat kompetisi, dia kebetulan melihat Xiao Mei dan rombongannya memasuki ruang tunggu di depannya. Dia hanya melihat punggung Xiao Mei. Matanya terpaku padanya untuk sementara waktu tanpa sadar. Ada suara yang familiar di telinganya. Sepertinya Patriark Jin benar-benar datang ke kompetisi untuk merekrut kerabat. Haha, itu benar-benar romantis. Kamu tidak perlu melihat Tang San untuk mengetahui siapa yang berbicara. Saudara Ning, siapa yang ingin kamu gambar hari ini? Ning Chenen mengangkat bahu dan berkata, niat awalku tidak pernah berubah. Aku selalu berharap untuk memenangkanmu. Tang San adalah hasil imbang yang sangat bagus di mata para pemain yang memasuki posisi semifinal. Kekuatan Tang San adalah yang terlemah, jadi mengalahkannya secara alami akan mengkonsumsi paling sedikit, yang akan lebih bermanfaat untuk pertandingan berikutnya. Pada tahap awal round robin, sangat penting untuk menjaga kekuatanmu sendiri, karena ini adalah pertempuran berlarut-larut yang akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Semua orang berada di level Great Demon King. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, demi poin, tidak mungkin untuk berjuang keras. Karena itu, jika kamu ingin mencapai akhir, kamu harus memiliki pengaturan taktis. Ning Chenen dan praktisi di klannya sendiri telah mengatur dan menggabungkan berkali-kali, dan telah membuat berbagai pengaturan taktis. Tapi apapun jenisnya, semakin cepat dia bertemu lawan seperti Tang San, semakin baik. Faktanya, pertandingan pertama bukan yang terbaik. Jika itu adalah putaran kedua atau ketiga melawan Tang San, itu akan setara dengan istirahat sehari. Ini sepertinya pilihan terbaik. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku harap pikiran saudara Ning akan menjadi kenyataan. Aku tidak tahu siapa yang akan mencubit kesemek lembutku hari ini. Ning Chenen mengangkat bahunya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah kesemek yang lembut sekarang. Kamu telah memasuki semifinal. Jika kamu adalah kesemek yang lembut, apa yang akan dipikirkan pemain tersingkir lainnya? Tang San masih tersenyum dan berkata, persetan, aku hanya kebetulan. Keberuntungan memang berpihak padaku. Untuk Tang San, keluarga Ning Chen juga memiliki analisis. Dilihat dari situasi permainan, memang kebanyakan dari mereka adalah keberuntungan. Ning Chenen juga secara khusus merekrut orang kuat dari keluarga King Kong Jing untuk menanyakan tentang jatuhnya Kaisar King Kong Jingjing. Jin Miaolin, Patriark klan Pohon Biru Emas, benar-benar mengusulkan untuk menantang King Kong Jing Huang pada waktu itu, dan kemudian situasi pertarungan kedua belah pihak tidak bersih, tetapi orang-orang kuat dari klan King Kong Jing dapat dengan jelas merasakannya, kedatangan nenek moyang pohon, jadi sudah pasti kekuatan Suzu yang mengalahkan King Kong Jing Huang dan membunuhnya. Bahkan jika seseorang memberitahu Ning Chenen bahwa Tang San yang membantai kaisar, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Itu tidak jauh dari waktu pengundian, Tang San tidak memasuki ruang tunggu, berdiri di luar menunggu, hanya ada sedikit pemain di area pemain sekarang. Pemain seperti Lan Moqian juga ada di Longe Split Sky City. Berbicara tentang waktu ini, dapat dikatakan bahwa keberuntungan binatang raksasa Bimen cukup baik, Lan Moqian dan Jin Amuo adalah pria dan wanita. Dibandingkan dengan klan naga, itu hampir sama. Sebaliknya, tampaknya situasi perlombaan Monster Phoenix kali ini tidak begitu ideal, dan hanya satu pemain pria yang memenuhi syarat. Di mata penonton, babak sistem gugur yang paling menyeramkan telah berlalu, tetapi semua pemain yang memasuki semifinal tahu bahwa kompetisi yang sebenarnya dimulai sekarang.